A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litimma makarimal akhlaq. Liyuhyinna hayatan thayyibatan fi hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dikarunia Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pula kita masih diberi semangat untuk senantiasa belajar menambah pengetahuan ilmu agama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Dan alhamdulillah pula hari ini saya bisa berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan barang satu dua hadis. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi kewaspadaan kita di dalam menjalani kehidupan sehingga kita tidak terperosok pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pagi hari ini kami ingin membacakan sebuah hadis, yakni tentang dosa besar. 7 dosa besar yang wajib kita hindari agar kita tidak terperosok di dalamnya. Karena 7 dosa besar ini diantaranya banyak melekat yang tanpa kita sadari, kita sering terpeleset dengan kondisi-kondisi yang semacam ini. Sehingga dengan kita memahami, maka kita akan lebih hati-hati. Baiklah, kami bacakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Ijtanibus sab'al mubiqah. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala sirku billah wa sihr wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aklul riba wa aklul malil yatim wa tawalla yaumaz zahfi wa qatafal muhsanatil mu'minatil ghafilah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, syirik kepada Allah. Nah ini pertama, syirik kepada Allah. Syirik itu sangat lembut membawanya. Untuk merusak iman kita, untuk menjadi syirik itu kalau kita tidak hati-hati, sangat-sangat lembut. Ya contoh kecil saja. Akik ya, kita punya akik. Sebelum punya akik kita, katakanlah berdagang biasa-biasa saja. Kemudian kita punya akik. Terus kita bilang, semenjak aku duwe akik iki lho, daganganku laris. Nah itu juga sudah mengkultuskan akik. Seolah-olah yang membuat laris itu akik. Nah ini kecil sekali dan sangat lembut membawanya. Ini kita harus hati-hati. Kita tetap la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan kalimat thayyibah la ilaha illallah harus senantiasa kita tanamkan di hati kita, di dada kita. Yang kedua, sihir. Jelas sudah sihir ya. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh
kecuali jika lewat jalan yang benar. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Jadi anak yatim ini juga membawa pahala besar, tapi kalau kita tidak hati-hati juga membawa musibah. Jadi bagi yang mendapatkan amanah merawat anak yatim yang disertai dengan harta-hartanya itu harus waspada. Jangan sampai ikut makan. Apalagi dengan dalih panti asuhan yatim piatu. Golek sumbangan gayanya untuk yatim piatu, tapi untuk beli mobil pengurusnya, untuk rekreasi pengurusnya dan sebagainya, apalagi seperti itu. Yang seharusnya itu haknya anak yatim, tetapi disingkirkan. Kemudian yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, qadhaf, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Jadi banyak yang terjadi persaingan-persaingan yang agar orang tersebut jatuh namanya padahal dia tidak berbuat apa-apa, digosipkan dan sebagainya. Itu jadi sehingga wanita baik-baik, wanita muslimah digosipkan menjadi seolah-olah dia pezina. Itu juga merupakan dosa besar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena itulah kita di dalam hidup, kita harus benar-benar hati-hati dalam menjalani syariat Islam ini. Jadi jangan sampai kita terjebak pada perbuatan syirik. Ini yang benar-benar yang sangat-sangat lembut. Sangat lembut yang kita harus waspada. Harus waspada. Jadi arah syirik itu membawanya halus sekali. Dan terus terang, setan tidak pernah memaksa untuk orang itu berbuat syirik. Tidak pernah. Kon syirik kok enggak. Mengajaknya setan itu lembut. Orang itu akan ikut dengan sendirinya. Kalau dipaksa enggak. Dengan lembut dipengaruhi pelan-pelan sehingga orang terbawa. Ya, jadi itulah yang perlu kita sikapi. Saya ulangi, yang pertama adalah syirik, perbuatan syirik. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat cara yang benar. Yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam lari dari medan perang. Yang ketujuh qadhaf. Ya, nah kalau kita pernah melakukan salah satu di antara itu, ya kita segera saja melakukan taubatan nasuha. Yani berjanji pada Allah untuk tidak akan mengulangi lagi dan mohon ampun sebenar-benarnya dan memperbaiki nilai keimanan ke depan. Ya, jadi kalau pernah berbuat itu segera melakukan taubatan nasuha. Inilah yang bisa kami sampaikan bagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk mengingatkan diri kita di dalam menjaga keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.